Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan sedikit sightseeing ya, jadi sedikit semacam refreshing terkait dengan tanah problematik dan permasalahannya, serta implementasi teknologi penanganannya. Akan ada 4 hal yang nanti akan saya coba sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui apa yang disebut dengan tanah problematik. Terus yang kedua adalah permasalahan di atas tanah problematik, ini terutama di aspek jalan dan jembatan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan acuan teknis untuk perencanaan dan pelaksanaan jalan di atas tanah problematik. Serta yang terakhir ini adalah terkait dengan teknologi-teknologi terbaru terkait dengan perbaikan tanah problematik. Baik, ini adalah bahan tayang untuk slide pertama yang akan saya sampaikan. Jadi ini saya cuplik dari paparannya Pak Prof. Wijoyo, Ketua HATI, dan menurut saya juga ini cukup menarik dan juga sebagai pengingat untuk kita semua. Jadi ini adalah Pak Karterzagi ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Beliau adalah salah satu pendiri di soil mechanics yang mendalami terhadap soil mechanics. Dan yang beliau quote ini adalah hal yang juga cukup menarik. Jadi di sini disampaikan bahwa tanah itu adalah dibuat oleh alam, bukan oleh manusia, dan kemudian produknya adalah produk alam ya. Jadi otomatis ini akan sangat kompleks. Ini adalah hal yang perlu sama-sama kita cermati bahwa dari kalau kita bicara pembentukan bumi ya, itu adalah kondisi yang sangat-sangat alami, yang berproses ribuan, puluhan ribu tahun, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak akan pernah seragam. Nah ini adalah hal yang menurut saya sangat penting dikarenakan kalau kita bicara bahwa tanah itu adalah hal yang kompleks dan tidak seragam, jangan sampai kita melakukan suatu desain dengan desain yang tipikal. Karena permasalahannya pasti akan berbeda untuk setiap tempat. Jadi ini adalah quote yang ingin saya awali di pagi hari ini. Mohon masing-masing ya Bapak Ibu sekalian sama-sama memahami bahwa kembali bahwa kondisi kita apalagi yang di bawah tanah ya, itu adalah hal yang tidak terlihat, tidak dapat kita ketahui secara pasti. Oleh karenanya, seperti halnya kalau di pepatah kita bicara di mana langit dijunjung ya, di situ kita juga harus melihat secara detail apa sih permasalahan yang akan kita hadapi di suatu lokasi, dan tidak ada desain yang tipikal. Desain pasti based berdasarkan kondisi aktual yang ada di lapangan. Baik, kemudian secara overall, ini kita bicara ada 4 lingkup yang dikategorikan tanah problematik atau tanah yang bermasalah. Yang pertama di sini adalah terkait dengan tanah lunak. Bapak Ibu juga sudah mungkin banyak mengetahui permasalahan timbunan atau konstruksi jalan dan jembatan di atas tanah lunak. Di sini permasalahannya secara overall kita lihat bahwa jalan biasanya sulit untuk dilalui karena sering mengalami deformasi. Pembangunan jalan pun ini challenge-nya sangat luar biasa. Banyak kasus-kasus di kita mengalami longsoran, amblasan, diakibatkan oleh pembangunan di atas tanah lunak yang dari segi aspek teknis mungkin ada hal yang kurang atau luput untuk dipahami. Berikutnya adalah terkait dengan tanah gambut. Jadi ini juga hal yang banyak juga mengalami kasus, terutama kalau gambut ini akan ada secondary settlement diakibatkan oleh proses dekomposisi oleh material yang dominannya adalah disusun oleh material lapukan dari vegetasi ataupun pepohonan. Jadi seiring waktu secara kimiawi dia pasti akan mengalami dekomposisi, perubahan pemampatan tanpa perlu ada beban, sehingga di jangka waktu panjang creep atau penurunan secara terus-menerus ini juga akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian tanah ekspansif, jadi juga nanti akan dibahas lebih detail oleh Pak Arief dan Pak Hardiansyah Putra. Tidak akan saya bahas di sini. Kemudian yang terakhir adalah batu lempung bermasalah. Ini mungkin banyak rekan-rekan juga mengalami konstruksi di mana dibangun di atas tanah lempung bermasalah atau clay shell. Dapat dilihat bahwa secara visual dia biasanya cukup keras pada saat kondisi dia kering. Jadi pada saat dia terkena air, dia akan mudah mengalami pelapukan atau disintegrasi material, dan dia akan meluruh, mengakibatkan terjadinya alur-alur yang mengakibatkan terjadinya longsor.
Kemudian bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah jalan yang kita bangun atau infrastruktur yang kita bangun berada di atas tanah yang bermasalah atau tidak? Ini sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kita sudah memiliki peta dari Badan Geologi, disebutnya dengan Atlas Sebaran Tanah Lunak dan Tanah Gambut untuk hal ini. Jadi di sini dapat dilihat bahwa yang warna hijau ini adalah yang warna untuk mengidentifikasi sebaran tanah lunak. Sedangkan yang ada arsirnya ini adalah untuk kategori tanah organik ataupun gambut. Jadi secara regional sebetulnya sudah terpetakan sebarannya, dan juga saat ini juga sudah sangat banyak ya pengenalan terkait dengan GIS, dan kita bisa menginterpolasi atau mensuperimpose data ruas jalan terhadap peta regional ini, sehingga nanti kita bisa secara awal di tahap perencanaan sudah bisa mengetahui apakah jalan kita melalui kondisi-kondisi khusus atau melewati daerah yang memang memiliki kondisi tanah lunak atau gambut atau tidak. Kemudian ini adalah ilustrasi, ada dua problematik utama pada saat kita bicara kita membangun timbunan di atas tanah lunak. Pertama adalah daya dukung yang rendah. Jadi dapat mengakibatkan terjadinya penurunan yang besar dan juga ketidakstabilan having di sisi kiri dan sisi kanan. Ini mencirikan dari permasalahan timbunan di atas tanah lunak. Kemudian yang kedua, apabila kita bicara di timbunan tinggi, ini juga sama. Jadi pada saat timbunan mencapai level tertentu, apabila kondisi tanah dasarnya dia tidak cukup kuat, maka akan terjadi sliding atau longsoran yang mengakibatkan terputusnya badan jalan. Kemudian terkait dengan sebaran batu lempung bermasalah, jadi di Badan Geologi juga sudah mengeluarkan peta sebarannya, sehingga di sini juga dapat menjadi indikasi awal pada saat Bapak Ibu mensuperimpose data posisi ruas jalan terhadap lokasi yang nanti akan dibangun. Apabila Bapak Ibu melalui daerah yang berwarna hijau ini, mohon lebih cermat, lebih hati-hati, dikarenakan ada indikasi bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang memang kategorinya adalah kategori batu lempung bermasalah. Jadi di sini ada penjelasannya bahwa yang dikategorikan batu lempung bermasalah utamanya adalah batu lempung, kemudian utamanya sekali adalah yang memiliki potensi kebang susut yang tinggi. Jadi pada saat Bapak Ibu melewati daerah yang seperti ini, mohon lakukan penyelidikan yang lebih detail. Kita biasa menggunakan uji select durability untuk mengecek apakah betul dia mudah mengalami peluruhan. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu juga bisa mengecek dari indeks propertiesnya apakah memang nilai aktivitasnya tinggi atau tidak. Atau hal lainnya Bapak Ibu juga bisa menggunakan uji X-ray diffraction untuk mengetahui kandungan mineralnya. Sebagai contoh, apabila mineralnya lebih dominan montmorillonite atau ilit, itu adalah indikasi awal bahwa kondisi material yang ada di sana adalah material yang memiliki kembang susut yang tinggi. Kemudian untuk tanah lunak sendiri, ada beberapa ciri yang kita bisa gunakan sebagai awal untuk kita bisa mengidentifikasi. Pertama, secara definisi, jadi tanah lunak adalah jenis tanah yang memang memiliki permasalahan ketidakstabilan, seperti yang tadi sudah disampaikan, dan juga penurunan jangka panjang yang tidak dapat ditolerir. Dalam artian, kalau kita bicara di MDP, bahwa ada persyaratan setelah operasional jalan, tidak boleh mengalami penurunan lebih dari 1 cm per tahun, sebagai contoh. Maka apabila kita tidak melakukan treatment apapun, jadi ada pembangunan timbunan di atas tanah lunak, maka tendensi terjadinya penurunan akan lebih dari persyaratan yang tadi ditentukan. Nah, sehingga kinerja jangka panjangnya juga akan bermasalah. Hal lainnya apabila kita melihat dari sifat mekanisnya, jadi tanah lunak ini memiliki kuat geser yang rendah. Jadi ini CU itu adalah nilai kuat geser undrained-nya. Ini umumnya memiliki nilai kurang dari 25 kPa. Nilai CU ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal dan umumnya didapatkan dari hasil uji laboratorium. Tapi apabila Bapak Ibu juga menggunakan data sondir, kita juga ada korelasi empiris, bisa digunakan data nilai KISE per 15 sampai dengan KISE per 20. Itu akan didapatkan nilai kuat gesernya secara empiris. Dan kalau nilainya kurang dari 25 kPa, ini juga bisa mengindikasikan bahwa kondisi tanah dasarnya tidak cukup baik untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Kemudian umumnya, ini daerah tanah lunak itu berada di daerah pantai.
di delta sungai, kemudian di alluvial plain, dan di daerah cekungan-cekungan. Jadi kalau Bapak Ibu juga membangun di daerah yang kategorinya adalah kategori cekungan atau di daerah sungai, nah ini berarti indikasi awalnya tanpa perlu melihat lebih jauh bahwa di sini Bapak Ibu harus lebih aware ada tendensi bahwa ada tanah lunak yang nanti akan bermasalah di kemudian harinya. Kemudian terkait dengan gambut, nah ini Bapak Ibu dapat lihat ya, kondisi pada saat sudah mengalami dekomposisi, jadi yang awalnya vegetasi hijau, kemudian dia akar-akarnya juga sudah mengalami pelapukan, nanti dia akan terlihat terbentuk seperti ini, yang di sebelah kiri. Sedangkan untuk yang kondisi yang masih agak fresh, dia di sini dapat dilihat di sisi yang sebelah kanan. Jadi memang di sini tingkat dekomposisinya relatif rendah, sedangkan yang di sini sudah hampir terdekomposisi secara keseluruhan. Kemudian ciri lainnya apabila Bapak Ibu juga mengecek bahwa dominan komposisinya, jadi dia memiliki kadar organik yang lebih dari 75%. Ini biasanya kita menggunakan uji dengan cara dibakar dengan oven, kalau saya tidak salah di atas 200 derajat. Jadi nilai abunya itu yang nanti akan menentukan berapa dominan persentase dari kadar organiknya dibandingkan dengan tanahnya sendiri. Jadi umumnya dia kalau organik adalah lebih dari 75%. Kemudian kuat gesernya juga sama nih seperti tanah lunak perilakunya. Jadi CU-nya kurang dari 25 kPa, kompresibilitasnya tinggi, dan dekomposisi material ini yang mengakibatkan tadi tanpa perlu ada beban pun di jangka panjang dia pasti akan mengalami penurunan. Kemudian berdasarkan dari kadar seratnya, di sini ada amorf dan fibros. Jadi kalau yang sudah fibros, dia udah kategorinya sudah yang lebih satu yang masih agak cukup segar ya. Kalau yang amorf dia sudah hampir seluruhnya terdekomposisi. Baik, ini kemudian adalah tanah ekspansif. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Arief. Jadi apabila Bapak Ibu melihat secara visual di sekeliling jalan, ini Bapak dapat lihat seperti halnya kalau kita lihat di pesawahan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila Bapak Ibu melihat bahwa ada retakan-retakan yang muncul pada saat musim kering, kemudian pada saat yang musim hujan dia menjadi lumpur, nah itu adalah indikasi awal bahwa material yang ada di sana adalah material tanah ekspansif. Kemudian tipikal kerusakannya juga di sana agak tipikal yang cukup mencirikan. Jadi dia retaknya adalah retak memanjang, kemudian berbentuk kayak semacam alligator crack. Dan biasanya memang permasalahan utamanya terkait dengan masalah penanganan air di bawah badan timbunan jalan. Baik, kemudian saya akan berlanjut ke topik yang kedua, permasalahan di atas tanah problematik. Ini saya akan coba awali dengan jumlah dan kedalaman penyelidikan tanah. Jadi ini sebagai pengingat juga untuk Bapak Ibu sekalian bahwa di SNI 8460 sudah ada kriteria-kriteria kedalaman untuk kebutuhan penyelidikan tanah jika menggunakan pemboran. Jadi tergantung dari tipe konstruksinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila menggunakan fondasi, ini fondasi dalam, maka otomatis kebutuhan dari kedalaman informasi untuk data bori atau data tanahnya adalah didasarkan dari kedalaman data rencana untuk penyelidikan, untuk rencana untuk fondasinya. Yang kedua, apabila kita bicara fondasinya adalah seperti halnya mini pile dengan konstruksi yang memanjang, maka otomatis ini juga kebutuhan kedalamannya didasarkan dari bearing capacity failure-nya. Ini biasanya kita ambil ada nilai kurvatur atau nilai lingkaran di bawah kelompok tiangnya. Ini akan menjadi dasar untuk kebutuhan kedalaman tiang. Kemudian apabila kita bicara ke arah timbunan, maka potensi terburuk untuk ketidakstabilan bearing capacity failure biasanya dia diambil di posisi yang paling kritis di sisi sebelah kanan, jadi full bearing capacity failure, sehingga di sini kebutuhan data penyelidikan tanah ini kurang lebih 2 kali pada lebar kaki dari timbunannya. Jadi di sini sudah ada pakem-pakem yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk kebutuhan kedalaman penyelidikan tanah. Kemudian untuk jumlahnya sendiri di sini juga sudah diatur. Misal kalau kita bicara di jalan raya, sini sesungguhnya bahwa kita bicara bahwa untuk penyelidikan tanah minimum
di sini adalah 50 sampai dengan 200 meter spasinya. Jadi ke arah jarak memanjang ini kurang lebih 50 sampai dengan 200 meter, terjauhnya 200, terpendeknya di 50 meter. Kemudian jarak maksimum ini untuk yang spesifik di taxiway untuk di perhubungan, terutama di jalur penerbangan pesawat, ini dibatasi kurang lebih di 100 meter. Nah, kemudian untuk kasus lainnya, apabila kita bicara untuk kasus longsoran, ini kita tidak mensyaratkan hanya di center line, kita juga mensyaratkan ada penyelidikan tanah ke arah melintang untuk memastikan bahwa stabilitas daripada timbunan, terutama untuk timbunan tinggi ataupun galian yang kategorinya adalah galian dalam, sudah bisa terakomodir informasi perlapisan tanahnya. Kemudian untuk transportasi, ini terowongan transportasi seperti misalnya untuk terowongan misal seperti yang di Sundawu, di sini juga sudah ada contoh informasinya, dan juga MRT Jakarta juga bisa menggunakan kriteria yang ada di sini. Kemudian untuk jembatan, ini juga spesifik bahwa kalau kategorinya jembatan konvensional, bentang kurang dari 50 meter, minimum dilakukan pengujian tanah satu titik pada setiap abutmen dan pilar per 2 lajur lalu lintas. Kemudian apabila kita bicara jembatan khusus dengan bentang lebih dari 50 meter atau jembatan yang ada di laut, ini biasanya akan lebih banyak kebutuhannya. Nah, ini didasarkan dari kebutuhan yang nanti akan dievaluasi oleh tenaga ahli di bidang geoteknik. Kenapa tadi saya mention terkait dengan data penyelidikan tanah? Ini sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian. Jadi perubahan kondisi tanah, walaupun dia bergeser 10 hanya 15 meter, tapi bisa mengindikasikan kondisi yang berbeda. Itu satu poin mengapa tadi saya sampaikan di awal, bahwa kondisi alam ini sangat-sangat unik, sangat kompleks, sehingga jangan heran apabila Bapak Ibu melakukan penyelidikan tanah, kemudian bergeser 15 meter apabila ada perubahan terase, dan kondisinya berbeda, itu jangan kaget, itu hal yang lumrah terjadi di aspek geoteknik. Kemudian dari segi kualitas juga ya, kualitas penyelidikan tanah ini juga hal yang perlu sama-sama dicermati. Jadi upayakan untuk menggunakan yang pertama adalah pengeboran untuk penyelidikan tanah dengan dry boring, dengan pengeboran kering. Karena kalau kita menggunakan wet boring atau pengeboran dengan bantuan air secara banyak, ini otomatis kondisi tanah yang seharusnya kita bisa dapatkan secara visual baik, bisa mengalami kerusakan diakibatkan dari proses penjenuhan air pada saat air dimasukkan ke dalam lubang bor. Nah, ini hati-hati, ini akan mengakibatkan terjadinya misinterpretasi. Jadi kondisi yang harusnya baik malah jadi diakibatkan dari penyelidikan tanah yang kurang baik, maka diidentifikasi menjadi buruk. Ini sebagai contoh. Kemudian gangguan pada penyelidikan tanah juga bisa mengakibatkan data yang seharusnya nilai SPT-nya misalnya itu ya, yang harusnya free fall, dijatuhkan secara bebas, itu kita bisa dapatkan nilai konsistensinya misalnya itu baik, tapi kemudian dikarenakan sistemnya dengan menggunakan sling, tidak free fall, maka ada hambatan sehingga nilai SPT-nya berkurang. Misal seperti itu. Itu juga bisa mengakibatkan interpretasi yang berbeda, dan desainer juga akan mengalami kesalahan dalam saat dia mendesain. Ini yang harus sangat hati-hati. Ini sebagai contoh, apabila kita bicara desain awal, dia mendapatkan bahwa tanah keras di kedalaman 4 meter, SPT-nya adalah di 60, kemudian dilakukan penyelidikan tanah kembali sebelum pelaksanaan di tahun 2022, ternyata data tanahnya berbeda. Jadi di sini memang ada lensa yang nilainya lebih dari mendekati 50 atau lebih. Tapi kemudian dia ada drop, ada penurunan nilai, dan dia kedalaman tanah kerasnya ternyata di 20 meter. Nah, Bapak Ibu bayangkan apabila kita sudah mendesain fondasi, misalnya itu dengan fondasi dalam, melihat data tanah seperti ini, Bapak Ibu pasti akan menempatkan posisi ujung tiang di 4 atau 5 meteran. Kenyataannya pada saat diuji di lapangan, misalnya itu dengan PDA, daya dukungnya mungkin tidak cukup, karena nilai sesungguhnya mungkin masih dinilai di 20-an, dan pada saat calendering pun ternyata nilai batas yang kita harapkan 1 inci per 10 blow, ini juga tidak akan tercapai. Jadi bayangkan dari yang awalnya desain 4 meter, ternyata harus diubah menjadi 20 meter misalnya tuh.
berapa pembengkakan biaya, dan juga dari segi aspek teknis juga ini perlu direview lebih detail dikarenakan adanya misinterpretasi dari data tanah. Hal lainnya, ini contoh lain seperti ini juga bisa dilihat bahwa nilai SPT-nya berhenti, ada satu posisi di lensa di sini di 6 meteran, kemudian di 18 meter di sini sudah dikategorikan bisa final set, bahwa sudah 4 kali pukulan, 4 kali kedalaman, nilai SPT-nya 60. Kenyataannya waktu diuji kembali di tahun 2022, nilainya tidak sebesar itu. Nah, ini juga otomatis akan ada perubahan desain, dan dampaknya akan cukup signifikan dari segi pembiayaan dan juga dari segi nanti untuk pelaksanaannya. Hal lainnya ini juga contoh lainnya, ini lebih ekstrim, bahwa di sini ternyata tidak ditemukan tanah keras sampai dengan kedalaman 60 meter. Nah, ini jadi mohon dengan penyelidikan tanah ini sangat cermat, karena ini akan menjadi dasar untuk perencanaan, terutama untuk perencanaan fondasi misalnya itu. Dan apabila ini akan baik, sebaiknya gunakan vendor atau penyedia yang memang memiliki kualifikasi yang baik dan terakreditasi baiknya. Jadi memang apa yang dilakukan memang sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan SNI yang berlaku. Kemudian hal lainnya, ini sebagai contoh pengaruh dari tanah lunak, saya akan coba bahas sedikit yang sebelah kanan. Jadi apabila kita bicara pembangunan jalan di atas tanah lunak, terus kemudian kita tidak memperkirakan atau tidak membuat suatu penanganan di bagian tanah dasar, ini sebagai contoh Bapak Ibu bisa melihat ada terjadi differential settlement. Ini markanya juga sudah terlihat ya, terjadi deformasi yang cukup signifikan. Ini juga lendutannya juga cukup besar. Nah, ini juga hal yang perlu dicermati pada saat kita bicara tanah lunak. Tidak ada tanah lunak yang memang memiliki kedalaman yang seragam. Sehingga di sini terlihat adanya perbedaan penurunan yang diakibatkan oleh pelapisan ke arah memanjang yang memiliki ketebalan tanah lunak yang berbeda. Jadi ya, ini juga hal yang perlu diantisipasi, hal yang perlu dicek. Untuk kasus-kasus seperti ini, apabila penyelidikan Bapak Ibu sudah cukup detail, tadi misal per spasi per 200 meter, gunakan zona-zona atau pemilahan area berdasarkan dari kedalaman tanah lunaknya, sehingga opsi-opsi penanganan bisa kita segmentasi berdasarkan dari zona-zona tersebut. Hal lainnya, jadi apabila Bapak Ibu lihat di sini, ini overpass-nya sudah dibangun terlebih dahulu, kemudian di bagian bawah dibangun jalan, dan jalan ini tidak mempertimbangkan adanya permasalahan tanah lunak, sehingga tidak ada treatment apapun di bagian bawah jalan yang dibangun di bawah overpass. Hal yang terjadi adalah tanahnya mengalami penurunan, sedangkan flyover-nya di sini tidak mengalami penurunan karena dia fondasinya adalah fondasi dalam. Tapi yang bermasalah adalah dengan adanya penambahan timbunan akan ada beban tambahan pada fondasi flyover ini. Biasanya kita menyebut ini dengan negative skin friction, jadi di mana apabila ada, saya coba gambarkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila kita bicara di sini akan ada misalnya fondasi tiang, kita biasanya akan menggunakan friksi pada tiang ini adalah untuk kebutuhan daya dukung daripada fondasi. Jadi pada saat kita bicara akan ada beban aksial, maka sebentar saya ubah. Maka akan ada gaya friksi yang nanti akan menahan gaya yang nanti menjadi gaya aksial yang membebani. Jadi ini adalah kaidah teknis umum, di mana ada friksi yang nanti akan menahan beban yang ada di atasnya, dan juga ada daya dukung ujung yang juga akan memberikan perlawanan dari beban yang akan membebani dari fondasi tersebut. Kalau untuk kasus di mana terjadi negative skin friction, maka di sini friksi yang harusnya memberikan tahanan, dia justru akan memberikan beban tambahan. Jadi akan ada beban tambahan sedalam dari daerah yang mengalami kompresibilitas akibat beban yang ada di atasnya, sehingga bebannya akan bertambah dari yang awalnya hanya beban aksial yang ada di ujung tiang ini saja, ini ditambahkan dengan beban yang akan bergerak dan mendorong ke bagian bawah daripada tiangnya. Nah, kalau kita bicara fondasinya adalah fondasi tiang bor, ini biasanya kita bicara bahwa dia monolit, sehingga kemungkinan permasalahan di tiang relatif kecil,
tapi yang harus dipastikan adalah daya dukung ujungnya. Kalau dia sampai end bearing, seharusnya tidak akan ada masalah. Hanya dari segi kemampuan struktur saja nanti yang harus dicek kembali. Yang bermasalah adalah kalau kita bicara fondasinya adalah fondasi tiang pancang, kemudian apabila dia ada freestanding, misalnya di sini ada freestanding fondasi tiang pancang, kemudian di sini dia ada sambungan di permukaan yang dilas misalnya itu, maka yang akan menjadi permasalahan adalah akan ada gaya tarik pada sambungan yang ini akan berisiko mengakibatkan terjadinya patah terutama di sambungan las daripada tiang pancang tersebut. Dan ini adalah hal yang sama-sama harus kita cermati juga. Terkadang kita lupa pada saat kita membangun suatu konstruksi, kondisi di atas tanah lunak, kita menggunakan platformnya berupa timbunan, kemudian timbunannya juga cukup tinggi. Dan ini pada saat setelah konstruksi akan menjadi masalah karena timbunan tersebut akan menjadi beban yang akan memberikan gaya dorong ke bawah. Sedangkan tiang yang kita desain mungkin luput tidak memperhitungkan aspek tersebut. Nah ini mohon hati-hati, mohon dicek kembali. Jadi penggunaan platform bagus untuk area kerja, untuk kemudahan pelaksanaan. Tapi ada juga faktor negatifnya yang harus dipertimbangkan, yaitu bahwa struktur fondasi kita harus diperhitungkan terhadap negatif skin friction. Hal lainnya, ini kita juga melihat apabila kita melihat di jalan tol, banyak kasus retakan-retakan melintang yang diakibatkan oleh terjadinya differential settlement. Jadi sama seperti tadi ya yang kita lihat, apabila ada beda penurunan, rigid pavement sendiri bukan struktur yang memang bisa menahan terjadinya differential settlement, sehingga apabila nanti kita bicara terjadi penurunan, ini akan terjadi retakan dan akan lebih sulit untuk memperbaikinya karena dia harus dibongkar per segmen betonnya. Jadi per segmen lantai daripada si perkerasan kakunya ini harus kita bongkar, sehingga dipastikan sebelum kita menggunakan rigid pavement, perbaikan tanah dasarnya sudah mengakomodir penurunan dan juga beda penurunan untuk jangka panjangnya. Hal lainnya ini juga Bapak Ibu dapat lihat, kita di Indonesia ya, saya belum pernah merasakan adanya peralihan dari off-grid ke jembatan yang smooth. Hampir semuanya, hampir kita seperti apa ya, dibuat melonjak ya. Dikarenakan tadi fondasi untuk jembatan dia biasanya sampai ke tanah keras, sedangkan off-grid ini timbunan tinggi di atas tanah lunak yang umumnya luput untuk kita antisipasi adanya penurunan, sehingga apabila kita lihat di kinerja jangka panjangnya, ini plat lantai pasti sudah patah dan deformasi pada saat menuju jembatan di sini cukup besar. Hal lainnya lagi, ini adalah salah satu contoh. Jadi ini adalah pembangunan abutmen jembatan. Jadi untuk desainnya di sini sudah dibuat dinding penahan di atas dari tiang pancang, dengan harapan ini bisa memberikan suatu kapasitas lateral yang cukup tinggi. Kemudian sudah juga dibuat antisipasi adanya berem atau counterweight, ini di sisi sebelah kiri dan sisi kanan, dengan harapan adanya tahanan pasif tambahan ini dapat memberikan kestabilan daripada dinding penahan, terutama pada saat konstruksi. Hal ini juga di sini sudah diantisipasi dengan adanya geotextile. Geotextile ini diharapkan juga bisa memberikan adanya penurunan yang seragam dan juga bisa memberikan kekuatan tarik yang cukup untuk menerima beban yang ada di atasnya, ini sebagai contoh. Tapi hal yang mungkin luput di sini ternyata memang di bagian bawah dari rencana off-grid-nya adalah kondisi yang kategorinya lunak. Jadi di sini tanah lunaknya cukup dalam. Di sini dikategorikan apabila kita lihat dari data tanahnya bisa sampai dengan kurang lebih di 10 meter tanah lunaknya. Nah ini yang memang tidak ada treatment apapun di bagian bawah, dikarenakan konsep penanganannya didasarkan dari penanganan dinding penahan yang sudah diperkuat dengan tiang pancang. Nah hal yang terjadi pada saat proses penimbunan, ini apabila Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, sebentar.
Nah, di sini proses pelaksanaan sudah hampir mencapai finish grade, tetapi seketika terjadi penurunan. Ini dapat dilihat setelahnya itu terjadi penurunan seketika. Jadi elevasi awalnya yang sudah mendekati daerah finish grade-nya tiba-tiba amblas kurang lebih hampir mendekati di 1 meter dan dinding penahannya terdorong. Nah, ini dapat dilihat Bapak Ibu sekalian, dinding penahannya terdorong di mana bagian kakinya terdorong keluar dan sisi bagian atasnya dia agak condong ke arah dalam. Dan pada saat dilihat di bagian bawah daripada oprit ini pancangnya mengalami patah. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa geotekstil di sini mungkin belum cukup untuk bisa mengantisipasi kondisi tanah lunak yang ada di bawahnya sehingga terjadi bearing capacity failure, terjadi penurunan seketika. Pada saat terjadi penurunan seketika, yang seharusnya di sini ada counterweight yang bisa menahan atau memberikan tekanan pasif, justru dia memberikan gaya balik ke arah dinding. Sehingga dia di sini yang harusnya dia bisa menahan, justru dia akan memberikan gaya tambahan, gaya lateral tambahan pada dinding, sehingga dinding tersebut mengalami pergeseran dan di bagian kakinya dia mengalami kondisi patah di tiang pancangnya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita harus betul-betul mencermati kondisi tanah lunak, kemudian lakukan simulasi, analisa menggunakan numerik untuk memodelkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi kembali. Kemudian ini juga sebagai contoh hal lainnya, jadi di sini sudah ada penanganan dengan jembatan, kemudian di antara jembatan ada pile slab, kemudian setelah pile slab di sini ada timbunan biasa yang kategorinya cukup tinggi. Nah, ini juga dikarenakan memang kalau pile slab dia masuk kategori yang tanahnya cukup keras, sehingga di sini juga terjadi perbedaan penurunan, di mana di daerah yang timbunannya cukup tinggi, penurunannya lebih besar daripada di daerah yang ada di pile slab. Nah, ini sebagai contoh sehingga kemudian perlu dilakukan perbaikan untuk mengantisipasi tidak terjadinya lagi beda penurunan antara pile slab dengan timbunan pendekat jembatannya. Baik, kemudian lingkup ketiga yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan acuan teknis yang dapat Bapak dan Ibu gunakan. Jadi di sini kita bicara ada panduan geoteknik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan panduan geoteknik tersebut. Kita ada 4 series panduan geoteknik, mulai dari sifat pembentukan tanah lunak, kemudian penyelidikan lapangan untuk tanah lunak, dan yang berikutnya adalah untuk pengujian laboratorium, kemudian panduan geoteknik 4 adalah untuk desain dan konstruksi. Kemudian ada juga panduan geoteknik 5, yaitu pedoman teknis untuk konstruksi jalan di atas gambut. Ini juga dapat digunakan sebagai referensi Bapak Ibu sekalian pada saat akan membangun timbunan di atas tanah gambut. Kemudian ini adalah yang terbaru, mungkin tidak terlalu baru juga, 8460 tahun 2017. Saat ini sedang dalam proses review untuk kita update, tapi di dalamnya sudah terdapat hal-hal teknis kriteria yang dapat kita gunakan sebagai acuan, baik itu untuk penyelidikan tanah, pengujian lapangan dan laboratorium, juga untuk hal-hal teknis lainnya, baik untuk lereng, timbunan, terowongan, dan juga ke aspek kegempaannya. Baik, hal akhir yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk perbaikan tanah problematik. Ini beberapa yang saya ambil adalah yang kategorinya cukup baru saja. Yang lainnya juga sebetulnya masih banyak, tapi tidak akan saya bahas pada kesempatan pagi ini. Jadi ini adalah sandingannya atau secara overall-nya. Jadi apabila kita bicara bahwa tanah yang akan kita hadapi adalah tanah gambut, maka di sini akan ada beberapa teknologi yang dapat kita gunakan, misal dari mulai PVD dengan vakum, kemudian dengan sistem dynamic replacement, geotextile encased column misalnya itu, ataupun pile embankment. Tapi tadi ya, karena memang tipe konstruksinya sangat bervariasi, mohon tadi dicek kembali kedalaman tanah gambutnya berapa kedalamannya, dan cek juga dari segi kompresibilitas dari tanah gambut tersebut.
sehingga nanti pada saat menentukan teknologi ini harus didasarkan dari kaidah teknis yang tadi ya, yang memenuhi aspek-aspek teknis terutama dari kriteria penurunan dan juga kestabilan. Untuk tanah lunak di sini juga bisa ada beberapa teknologi lain yang digunakan, misal contoh lainnya bisa mempergunakan stone column, tapi juga ini juga harus dipastikan lagi ketersediaan material dan juga tanah lunaknya itu sendiri, karena kalau kita bicara stone column akan ada batu yang dimasukkan ke dalam tanah ya, maka akan ada batasan nilai confining di mana tanah tersebut mampu untuk menahan desakan dari batu itu sendiri. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dari aspek-aspek teknis, sehingga tadi teknologi yang akan digunakan ini sesuai dengan peruntukan atau masalah yang kita hadapi. Hal pertama terkait dengan vakum PVD, ini Bapak Ibu juga mungkin sudah sangat familiar. Jadi kalau di sini kita contohnya yang kita ambil adalah di tol Palembang Kayu Agung di Sumatera Selatan. Ini ilustrasi pemasangan PVD-nya. Jadi akan ada mandrel yang nanti akan menusukkan PVD ke dalam tanah. Kemudian fungsinya adalah untuk mempercepat proses konsolidasi, di mana kalau tanah lempung lunak, umumnya dia permeabilitasnya dia cukup rendah, sehingga butuh waktu untuk dia bisa mengeluarkan air dari dalam tanah. Nah, dengan PVD dia bisa mempercepat proses konsolidasi, sehingga dari segi aspek penurunan ini bisa kita percepat dibandingkan dengan kalau kita bicara tanpa ada treatment sama sekali. Kemudian pada saat prosesnya juga di sini dibuat parit di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi air yang nanti akan dikeluarkan dari dalam tanah menggunakan PVD dapat dibuang ke saluran kolektor di sisi kiri ataupun di sisi kanannya. Tapi selain itu juga Bapak Ibu dapat lihat bahwa kondisi lingkungan sekitarnya juga di sini cukup banyak air ya. Jadi memang dari segi aspek pelaksanaan ini sangat challenging, sangat menantang, dan karena ketersediaan material yang mungkin juga sangat terbatas, sehingga di sini digunakan teknologi dengan vakum. Jadi dengan sistem vakum tersebut, suction yang digunakan dengan pompa ini dapat mengakomodir kebutuhan daripada tinggi timbunan sirkulasinya, sehingga tinggi timbunan awal yang mungkin diperlukan tinggi dapat kita reduksi dengan mengalihkannya ke suction dari vakum itu tersendiri. Kemudian tahapannya, ini biasanya kita melakukan penggalian parit terlebih dahulu, terus kemudian dia pasang geomembran dengan harapan tadi ya, seperti halnya kalau kita memvakum makanan ya. Jadi harus ada sistem covering menggunakan geomembran yang kedap, sehingga nanti udara akan disedot dari dalam tanah yang nanti ditutupi oleh geomembran, dan diharapkan tadi baik itu udara ataupun air dapat dikeluarkan dengan sistem penyedotan dengan menggunakan pompa. Kemudian hal lainnya kalau kita bicara ke vakum, jadi Bapak Ibu juga harus cermat melihat kelemahan dari segi vakum adalah dia akan ada kemungkinan kehilangan tekanan jika terdapat lensa-lensa yang ada di bawah tanah yang menyisipi area yang nanti akan kita vakum. Jadi sebagai contoh di sini ada lempung lunak, ini kurang lebih sampai dengan 6 meter. Kemudian ada sisipan pasir, di sini kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 meter juga. Dan di bawahnya ada lempung yang sangat lunak, sehingga di sini akan ada tendensi kehilangan tekanan dikarenakan adanya lapisan pasir yang dapat memutus kebutuhan aliran tekanan yang nanti kita akan tarik ke atas. Nah, untuk kasus seperti ini, maka sistem slurry wall, jadi sistem dinding dengan selari, dapat digunakan. Jadi kita harus membuat memang dinding pemisah yang menutup. Jadi tidak cukup hanya geomembran di bagian atas saja, tapi juga harus ada dinding selari yang memang memutus si jalur lensa ini, supaya tekanan yang kita harapkan bisa sampai ke ujung dari posisi PVD yang kita akan harapkan kompresibilitas ini akan tercapai. Dalam artian, kalau kita lihat di sini bahwa kedalaman tanah lunaknya adalah kurang lebih di 12 meter, PVD-nya dipasang sampai dengan 12 meter,
jika ada pasir ini, maka suction atau sistem penyedotan air dan penyedotan udara yang bisa digunakan atau dilakukan mungkin hanya sampai dengan 5 meter. Tapi dengan slurry wall ini yang memutus daerah porosnya, maka target kedalaman percepatan konsolidasi bisa kita harapkan sampai dengan 12 meter dengan bidang ini yang sudah tertutup. Kemudian teknologi lainnya, ini juga yang sudah digunakan di Tol Padang Sicincin di Sumatera Barat, adalah full displacement column. Jadi tujuannya adalah dia mereplace tanah dengan grouting material semen. Nanti itu akan membentuk bentukan kolom. Jadi secara ilustrasi mungkin seperti ini. Jadi akan ada pembuatan lubang, kemudian akan ada penggeseran material tanah diakibatkan dari tekanan dari si alat yang dimasukkan ke dalam tanah tersebut. Kemudian pada saat dia dinaik turunkan, dimasukkan juga sistem pengisian injeksi grouting dengan beton. Kemudian seiring dengan kenaikan dan penurunan ini, jadi akan ada sistem penggetaran juga sehingga kolom yang dihasilkan dapat menjadi kolom menerus. Dari segi kekuatan juga cukup tinggi sehingga diharapkan ini akan menjadi kolom yang bisa memberikan penambahan daya dukung tanah dasar untuk pembangunan timbunan yang ada di atasnya. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Jadi apabila nanti akan ada beban, tadi akan ada nilai friksi yang akan bekerja di sekeliling daripada tiang kolomnya, dan juga akan ada daya dukung ujung yang nanti juga akan memberikan kekuatan tambahan di bagian ujung daripada tiang yang sudah dibangun. Kemudian ini adalah skematiknya yang sudah terbangun. Ini kurang lebih seperti ini. Ada tiang-tiang kolom yang di bagian tengah ini dia tidak menggunakan tulangan karena memang dominan dia hanya akan menerima gaya aksial. Sedangkan di bagian kaki sisi luarnya ini diberikan tulangan dikarenakan akan ada kekuatan lateral tambahan yang dia harus pikul. Karena biasanya di bagian kaki ini akan ada permasalahan ketidakstabilan daripada lereng timbunan. Sehingga skematiknya memang berbeda antara bagian tengah yang tidak diberikan tulangan dengan di bagian sisi luar yang diberikan dengan tulangan. Kemudian di bagian atasnya juga di sini akan ada platform yang tujuannya adalah untuk mendistribusikan beban merata di bagian atas ke masing-masing kolomnya, sehingga diharapkan di sini akan terbentuk arching effect atau efek busur, di mana beban akan tergeserkan dari yang awalnya di antara tiang menjadi ke masing-masing tiang. Jadi di sini biasanya dia menggunakan geotextile dengan kuat tarik tinggi, dan di antara geotextile dengan kolomnya dia biasanya menggunakan kayak semacam topi. Ini untuk menghindarkan terjadinya puncture atau terjadinya tusukan yang dapat merobek dari si geotextile-nya. Kemudian ini mungkin juga Bapak Ibu sudah banyak melihat di berita terkait dengan rencana tol Semarang-Demak. Jadi konsep pembangunannya di sini adalah mempergunakan kombinasi antara PVD, matras bambu, geosintetik dan juga surcharge untuk tanggul lautnya. Jadi di sini dapat dilihat ini yang sudah terpasang di laut, ini adalah rangkaian bambunya, matras bambunya. Kemudian di sini juga sudah ada penimbunan. Jadi material timbunan yang digunakan di sini juga sudah cukup banyak. Kemudian di bagian bawah ini ada cerucuk-cerucuk bambu yang dikombinasikan dengan PVD dengan harapan bahwa PVD itu dapat juga mempercepat proses konsolidasi sehingga timbunan yang ada di atasnya ini bisa lebih cepat settle ke dalam tanah. Kemudian ini adalah skematiknya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah PVD-nya. Kemudian di sini ada matras bambunya. Dan di sini akan ada cerucuk bambu yang berfungsi sebagai counterweight dan juga sebagai penahan daripada untuk meningkatkan kestabilan daripada lereng tanggul lautnya. Ini dikombinasikan juga dengan geotextile dengan kuat tarik tinggi sehingga diharapkan pada saat nanti deformasi terjadi, deformasinya dapat merata turun dan tidak ada permasalahan ketidakstabilan terutama di bagian tengah ataupun di bagian kaki dari lereng timbunannya. Jadi skematik pemasangannya ini bambunya kurang lebih seperti ini sudah diuji juga kekuatan lentur dan juga kekuatan tariknya.
di laboratorium uji, sehingga dari segi pemasangan pengikatan dan juga skematik untuk pemasangannya ini sudah didasarkan dari hasil pemodelan laboratorium dan juga model numerik yang cukup komprehensif. Kemudian hal lainnya, jadi ini juga salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai alternatif penanganan jembatan. Jadi di sini dia mempergunakan corrugated steel plate. Jadi di sini ada baja bergelombang yang dipasang. Kalau di sini kurang lebih ada 6 baja bergelombang. Kemudian di bagian atasnya di sini dia ditimbun dengan menggunakan timbunan ringan mortar busa. Jadi dengan harapan bahwa timbunan ini dapat menopang jalan yang ada di atasnya, tapi juga akan memperkecil beban yang bekerja pada fondasi dan struktur baja bergelombang. Jadi kalau kita menggunakan timbunan biasa, maka dikhawatirkan bebannya akan berat, sehingga corrugated yang dibutuhkan akan sangat tebal, dan fondasi juga akan cukup banyak kebutuhan fondasinya, sehingga dari segi biaya juga cukup mahal, dan dari segi mutu terutama ya, pemadatan di posisi di antara corrugated ini akan sulit untuk kita bisa mengontrol mutu daripada kepadatannya. Jadi dengan timbunan ringan mortar busa ini, sistemnya adalah sistem self-compacted, sehingga tidak diperlukan sistem pemadatan khusus, dan pada umur 7 hari dia sudah bisa memiliki kuat tekan yang cukup tinggi, sehingga dia dapat dibentuk cukup tegak ya di sini, seperti yang terlihat, tanpa perlu ada dinding penahan khusus yang difungsikan untuk menahan pergerakan lateral dari timbunan ringan tersebut. Nah, di sini juga dapat dilihat ada segmentasi antara timbunan ringan mortar busa dengan pile slab. Jadi dari segi komparasi, baik itu dari kemudahan pelaksanaan dan juga dari segi konstruksi, sebetulnya di sini dapat disandingkan, dan dari segi performa juga di sini dapat dilihat cukup baik, karena informasi terakhir terinfokan tidak terjadi penurunan signifikan apapun di daerah yang dulu disinyalir memang tanah lunaknya cukup dalam di sini. Nah, ini adalah tahapan konstruksinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah corrugated steel plate-nya atau baja bergelombangnya. Ini cukup jadi cukup panjang ya bentangnya. Ini kurang lebih sampai dengan di 22 meter, dan bentuknya tidak full circle ya. Di sini sudah agak sedikit ada 2 lengkungan, dan ini juga akan mengoptimalkan kebutuhan clearance dan juga volume dari timbunan ringan yang akan dibangun di atasnya. Jadi volumenya akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan tipe korugasi yang bentuknya setengah lingkaran. Nah, kemudian timbunan ringan mortar busanya ini kurang lebih seperti ini secara visual. Jadi dia berupa mortar dengan adanya rongga-rongga. Jadi rongga-rongga ini dibuat dari material foam yang dicampurkan dengan material semen. Jadi akan terbentuk suatu komposisi di mana dia ada rongga-rongga yang membuat beton yang seharusnya berat menjadi akan lebih ringan di sini. Kemudian ini adalah corrugated steel plate-nya. Jadi dia bentuknya sebetulnya berbentuk seperti segmen-segmen yang kemudian dirangkai dan disambungkan ke arah melintang, dan sistem proses pelaksanaannya juga tidak terlalu lama. Jadi karena dia sistemnya fabrikasi, semua sudah ada penomoran dan sudah ada pelabelan untuk sequence pemasangannya, sehingga dari segi aspek pelaksanaan juga di sini dibutuhkan waktu yang tidak lama dibandingkan kalau kita berbicara sistem beton yang perlu ada waktu tunggu untuk setting time-nya. Kurang lebih seperti itu.